Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda penanganannya. Yang artinya, kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau yang sering kita sebut dengan merdeka belajar. Namun, kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap bersikap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Karena dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi atau sifat bawaan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah, jika anak-anak sedang bermain, yang mereka dapati adalah kegembiraan, dan itu membuat sesuatu yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya kita juga memasukkan unsur permainan dalam kelas agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi dengan permainan-permainan tradisional yang ada. Dengan menyampaikan permainan tradisional dalam pembelajaran, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ingarso sung tulodo, membangun semangat atau ingmadio mangun karso, dan memberikan dorongan atau tururi handayani. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa memperbaiki perilakunya. Namun, perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Namun, setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pikiran yang berubah dari saya adalah, saya harus membentuk tuntunan kepada siswa dengan sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang tidak mendidik, cukup memberikan teladan untuk ditiru oleh anak didik. Berikan pelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Yang segera dapat saya lakukan adalah tidak memberikan hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing,
Mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik melalui keluarga atau lingkungannya, menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan atau games-based learning. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam guru penggerak.